Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita alhamdulillah ya masih diberikan kesempatan dan kesehatan sehingga kita bisa ketemu lagi di pertemuan ke-15 mata kuliah Desain Media Pembelajaran. Sesuai dengan info yang ada di Google Classroom, saya sudah memberikan list presenter dan komentator yang nanti akan tampil pada pertemuan kali ini ya. Kita melanjutkan berarti nanti akan ada presenter ke-13 sampai ke-18 yang akan maju. Semoga bisa hadir dan apa namanya bisa eh, nanti jika yang jadi presenter maka harapannya bisa menyediakan file PPT-nya. Kemudian yang jadi komentator juga harapannya sudah bisa em, mengamati atau menyimak produk yang nanti akan dikomentari ya. Oke, kita mulai untuk presenter ke-13. Ada Nur Hikmah M. Ahmad di sini. Apakah di Zoom meeting ada? Hadir, Bu. Oke. Jadi silakan bisa di-share screen Nur Hikmah sambil menunggu file PPT-nya di-share screen. Jadi nanti kalau ada yang mau minta bantuan ke saya untuk ditampilkan videonya bisa langsung di em, masukkan di kolom chat ya. Ya, oke. Nanti yang jadi komentator di sini Nur Alia. Silakan nanti bisa disimak pemaparan eh, nanti produknya. Untuk itu saya persilakan langsung kepada Nur Hikmah untuk presentasi. Silakan. Baik, terima kasih kepada Ibu. Di sini saya akan menjelaskan produk media tentang perkembangbiakan pada hewan. Sudah selanjutnya. Jadi, informasi produk media, judul materi perkembangbiakan pada hewan, kelas dan semester kelas 9 sampai semester 1. Deskripsi materi, perkembangbiakan pada hewan adalah proses reproduksi yang melibatkan pembentukan individu baru dari individu yang sudah ada. Ada dua jenis perkembangbiakan pada hewan, yaitu perkembangbiakan seksual dan perkembangbiakan aseksual. Perkembangbiakan aseksual melibatkan perpaduan materi genetik dari dua individu yang berbeda jenis kelamin, yaitu jantan dan betina. Proses ini melibatkan pembuahan, di mana sperma dari jantan bertemu dengan sel telur dari betina untuk membentuk zigot. Zigot kemudian berkembang menjadi embrio dan akhirnya menjadi individu baru. Perkembangbiakan seksual menghasilkan variasi genetik yang penting untuk kelangsungan hidup. Slide selanjutnya. Sementara itu, pada perkembangbiakan aseksual melibatkan reproduksi tanpa melibatkan perpaduan materi genetik dari dua individu yang berbeda jenis kelamin. Beberapa bentuk perkembangbiakan aseksual pada hewan meliputi pembelahan sel, tunas, regenerasi, dan fragmentasi. Proses ini menghasilkan individu baru yang memiliki materi genetik yang identik dengan induknya. Perkembangbiakan aseksual lebih efisien dalam hal reproduksi karena tidak memerlukan pasangan untuk berkembang biak. Adapun alasan pemilihan materi, perkembangbiakan pada hewan dipilih sebagai materi penting karena memainkan peran krusial dalam kelangsungan hidup spesies, menghasilkan variasi genetik yang penting dalam evolusi, memberikan sifat-sifat genetik kepada keturunan, memberikan wawasan tentang proses evolusi dan perubahan spesies, serta penting dalam manajemen populasi hewan. Pemahaman tentang perkembangbiakan pada hewan memberikan landasan penting dalam pemahaman tentang kehidupan hewan dan memberikan wawasan yang berharga dalam berbagai bidang ilmu termasuk biologi. Slide selanjutnya. Proses proses pengembangan media, alat dan bahan yang dibutuhkan atau aplikasi. Yang pertama itu ada alat laptop, HP, terus bahannya capcu dan Canva. Selanjutnya, nama media, video, jenis video, audio, visual, alasan pengembangan produk. Alasan saya mengembangkan produk perkembangbiakan pada hewan karena dapat meningkatkan produktivitas pertanian, memungkinkan pemulihan hewan untuk menghasilkan individu dengan sifat-sifat yang diinginkan, membantu dalam upaya konservasi spesies yang terancam punah, serta berkontribusi pada
pengembangan penelitian dan ilmu pengetahuan dengan menggunakan teknik reproduksi yang canggih dan pemilihan individu yang tepat. Pengembangan produk perkembangbiakan pada hewan dapat memberikan manfaat ekonomi, konservasi lingkungan, dan kemajuan ilmu pengetahuan dalam berbagai bidang terkait. Selanjutnya, tahapan pembuatan, pertama menentukan materi, terus yang kedua itu ada merekam suara di HP. Selanjutnya, yang ketiga itu ada membuat podcast video di Canva, terus yang terakhir itu mengedit video di HP. Selanjutnya, dicap. Terus ada durasi pembuatan 4 hari. Tantangan pembuatan itu kapasitas penyimpanan. Jadi pada saat mengedit video, HP tiba-tiba nyalek dikarenakan kapasitas penyimpanan tidak memadai. Terus kurangnya ketersediaan laptop, di mana di sini saya harus di mana pada saat mengedit di Canva, di sini saya harus meminjam laptop di teman, jadi proses pembuatannya menjadi lama. Terus informasi produk media, deskripsi produk media, podcast video yang digunakan adalah ilustrasi, terus suara telah menggunakan efek suara dari cap. Slide selanjutnya. Terus di situ ada link, terus ini ada tampilan produk media, terus kelebihan produk, video dapat dipahami oleh para penonton, terus kekurangan produk itu, produk ini masih sangat kurang dari segi manapun. Mungkin itu saja yang bisa dijelaskan. Terima kasih, saya serahkan kepada Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nur Hikmah M. Ahmad dengan NIM A22122106. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangbiakan pada hewan. Langsung saja, perkembangbiakan pada hewan dibagi menjadi dua, yaitu aseksual dan seksual. Langsung saja saya jelaskan yang pertama, yaitu perkembangbiakan aseksual, di mana perkembangbiakan aseksual pada hewan terjadi ketika individu baru dihasilkan secara langsung dari satu individu induk tanpa melibatkan perpaduan materi genetik dari dua individu yang berbeda. Meskipun perkembangbiakan aseksual lebih umum terjadi pada tumbuhan, beberapa hewan juga dapat melakukan perkembangbiakan aseksual. Salah satu bentuk perkembangbiakan aseksual pada hewan adalah pembelahan biner. Dalam pembelahan biner, individu induk membelah menjadi dua individu anak yang identik secara genetik. Contohnya adalah pembelahan pada beberapa jenis cacing seperti cacing planaria. Selain itu, ada juga metode tunas pada hewan. Pada tunas, individu baru tumbuh dari bagian tubuh induk dan kemudian terpisah untuk menjadi individu yang mandiri. Contohnya adalah tunas pada spon laut atau tunas pada beberapa jenis ubur-ubur. Beberapa hewan juga dapat melakukan perkembangbiakan aseksual dengan cara menghasilkan telur yang kemudian berkembang menjadi individu baru tanpa perlu pembuahan. Contohnya adalah beberapa spesies reptil seperti beberapa jenis kadal dan ular. Selanjutnya, perkembangbiakan seksual. Sebagian besar hewan berkembang biak secara seksual. Perkembangbiakan seksual terjadi melalui proses perkawinan antara hewan jantan dan hewan betina. Melalui proses ini akan terjadi proses fertilisasi, yaitu proses peleburan inti sel sperma dan inti sel telur. Proses fertilisasi ini akan menghasilkan zigot. Selanjutnya, zigot akan berkembang menjadi embrio, dan pada tahap selanjutnya, embrio akan berkembang menjadi individu baru. Berdasarkan cara perkembangan dan kelahiran embrionya, hewan yang berkembang biak secara seksual dibagi menjadi 3 jenis, yaitu hewan vivipar, ovipar, dan ovovipar. Jadi saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu hewan vivipar. Hewan ini memiliki embrio yang berkembang di dalam rahim induk betinanya dan akan dilahirkan pada saat umurnya sudah mencukupi. Embrio akan memperoleh nutrisi dari induk melalui perantara plasenta. Contoh dari hewan vivipar adalah kucing, gajah, badak, kerbau, anoa, babi, banteng, paus, dan kambing. Yang kedua ada hewan ovipar. Contoh hewan ovipar antara
terakhir ada hewan ovovipar. Hewan ovovivipar disebut juga hewan bertelur dan melahirkan. Embrio hewan yang tergolong ovovivipar sebenarnya berkembang di dalam telur, tetapi embrio tidak dikeluarkan dalam bentuk telur pada hewan ovipar. Telur tetap berada di dalam tubuh induk betina. Setelah umur embrio cukup untuk dilahirkan, telur akan menetas di dalam tubuh induk dan kemudian anak dilahirkan. Contoh hewan ovovivipar antara lain kadal dan sebagian jenis ular. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan tentang perkembangbiakan pada hewan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi videonya sudah ditampilkan. Semoga bisa disimak. Saya persilakan untuk Nur Alia berkomentar. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Setelah saya melihat video dari pemateri itu, videonya sudah cukup bagus, namun ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan atau koreksi sedikit. Yang pertama itu, pada pengucapan di videonya itu terlalu cepat, sehingga membuat audiens itu jadi bingung karena pengucapan terlalu cepat. Selanjutnya itu kurangnya gambar sebagai pendukung dari video pembelajaran tersebut. Selanjutnya soundnya terlalu besar sehingga penjelasan pada hewan vivipar dengan ovipar itu kurang jelas dikarenakan soundnya tadi terlalu besar. Kemudian selanjutnya itu pada durasi videonya itu terlalu cepat menurut saya sehingga penjelasannya agak sulit dimengerti. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada Ibu. Baik, terima kasih Nur Alia sudah berkomentar. Saya silakan kembali kepada Nur Hikmah jika ada respon. Baik, terima kasih. Saya terima. Mungkin bisa jadi contoh membuat video lagi untuk ke depannya. Terima kasih. Baik, nanti kalau sudah selesai mungkin ya di presenter ke-8, jika ada waktu saya akan memberikan tambahan juga ya. Oke, kita lanjut langsung ke presenter ke-14, Delvi. Apakah ready? Iya, Ibu. Ya, silakan bisa di-share screen PowerPoint-nya. Oke. Oke, silakan dimulai. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan memaparkan produk media sistem pernapasan pada manusia. Slide selanjutnya. Adapun judul materi yang saya ambil yaitu sistem pernapasan pada manusia kelas 11 SMA. Adapun deskripsi materinya yaitu bernapas artinya kegiatan menghirup atau memasukkan oksigen dari lingkungan hidup dan mengeluarkan karbon dioksida dan uap air melalui pernapasan kita. Organ-organ pernapasan pada manusia yaitu hidung, faring, laring, batang tenggorokan, dan paru-paru. Kelainan pada sistem pernapasan manusia yaitu tuberkulosis dan juga asma. Slide selanjutnya. Alasan saya untuk pemilihan materi ini dikarenakan sistem pernapasan manusia ini adalah salah satu sistem vital dalam tubuh manusia. Memahami bagaimana menjaga kesehatannya sangat penting untuk menjaga kesejahteraan. Dengan mempelajari materi ini, dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga kesehatan pernapasan dan menghindari masalah pernapasan yang serius. Nama videonya yaitu video pembelajaran, jenis medianya audiovisual, alasan pengembangan produk yaitu produk yang berkaitan dengan sistem pernapasan manusia dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kesehatan pernapasan. Dengan menyediakan produk yang informatif, kita dapat memberikan pengetahuan yang lebih luas tentang organ-organ sistem pernapasan manusia dan kelainan pada sistem pernapasan manusia. Slide selanjutnya.
Proses pengembangan media yaitu ada alat yang saya pakai itu ada laptop dan HP dengan bahan Canva dan CapCut. Tahap pembuatannya itu yang pertama membuat rancangan produk, yang kedua mencari desain di Canva, selanjutnya dan yang ketiga yaitu mencari beberapa foto dan video, yang keempat mengedit video di CapCut. Durasi pembuatannya 3 hari. Adapun tantangan pembuatan yaitu durasi video yang pendek dapat menjadikan produk menjadi lebih singkat, HP lemot dikarenakan penyimpanan penuh sehingga video yang selesai dibuat tidak tersimpan dan harus mengulangnya kembali, dan juga kurangnya animasi pembelajaran. Informasi produk media yaitu deskripsi produk media yang pertama ada foto dan video adalah kebanyakan diambil dari animasi foto dan video, green screen untuk menghapus latar belakang animasi atau karakter, animasi sebagai pelengkap video, dan juga transisi agar lebih menarik. Untuk linknya teman-teman bisa lihat dan tampilan produk medianya seperti ini. Slide selanjutnya. Kelebihan produk yaitu video dibuat dengan jelas, animasi video dan foto berkaitan jelas dengan materi yang disampaikan. Adapun kelemahannya yaitu mempunyai ruang penyimpanan yang penuh dan video tersebut harus dibuat ulang sehingga hasilnya kurang maksimal. Itu saja pemaparan dari saya. Saya serahkan ke Ibu. Oke, terima kasih Delvi sudah memberikan pemaparannya terkait informasi produknya. Apakah videonya mau ditampilkan sendiri atau ya sebentar ya. Ibu yang tampilkan. Delvi, apakah itu videonya? Soalnya di sini videonya punya orang lain ini. Linknya coba dicek dulu. Link videonya boleh yang benar, soalnya tadi ketika saya buka itu bukan video itu yang mungkin ya dimaksud. Sambil menunggu, jadi nanti Felicia siap-siap untuk berkomentar. Gimana, Delvi? Sudah? Sudah Ibu. Apakah yang ini videonya? Linknya Ibu, ya? salah Ibu. Iya, makanya minta tolong diperbaiki. Coba di copy lagi, di copy paste lagi. Yang benar. Dari tadi ini yang muncul videonya orang.
Apakah sudah ada, Delvi? Biar kita tidak lama menunggu ini. Sudah, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delvi Sri Eviani dengan nomor induk mahasiswa A2212206. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai sistem pernafasan manusia, materi dari kelas 11 sekolah menengah atas. Nah, kita akan menjelajahi organ-organ penting dalam sistem pernafasan manusia serta beberapa kelainan yang terjadi. Manusia, hewan maupun tumbuhan, sebagai makhluk hidup, kita perlu oksigen untuk hidup. Oksigen ini tidak tersedia di dalam tubuh makhluk hidup, melainkan kita mendapatkan oksigen dari lingkungan sekitar kita. Sebelum kita masuk ke dalam materi, mari kita pahami mengapa sih sistem pernafasan begitu penting bagi kita. Bernafas diartikan sebagai kegiatan menghirup atau memasukkan oksigen dari lingkungan hidup, serta mengeluarkan karbon dioksida dan uap air melalui pernafasan kita. Sekarang, mari kita masuk ke dalam bagian inti, yaitu organ-organ pernafasan pada manusia. Yang pertama ada hidung atau kafum nasalis. Rongga hidung berlapis laput lendir yang berfungsi untuk menangkap benda asing yang masuk lewat saluran pernafasan. Di dalamnya terdapat beberapa struktur penyusun. Yang pertama, kelenjar minyak atau disebut juga dengan kelenjar sebasea. Yang kedua, kelenjar keringat atau kelenjar sudorifera. Yang ketiga, ada rambut pendek dan tebal yang berfungsi untuk menyaring partikel kotoran yang masuk bersama udara. Dan yang keempat, ada konka yang mempunyai banyak kapiler darah yang berfungsi menghangatkan udara yang masuk sebagai heater. Selanjutnya ada faring. Faring terletak di belakang rongga hidung dan mulut yang tersusun dari otot lurik dengan panjang 4 cm. Faring mempunyai persimpangan antara saluran pencernaan dengan saluran pernafasan. Kemudian ada pangkal tenggorokan atau laring. Laring ini terdapat sebuah katup yang disebut dengan epiglotis. Epiglotis ini berfungsi untuk mengatur jalannya makanan dan udara pernafasan sesuai dengan saluran masing-masing. Di setiap itu, pangkal tenggorokan terdapat pita suara yang merupakan organ penghasil suara pada manusia. Organ selanjutnya yaitu batang tenggorokan atau trakea. Tenggorokan berupa pipa yang panjangnya kurang lebih 10 cm ini terletak sebagian di leher dan sebagian di rongga dada atau torak. Dinding tenggorokan tipis dan kaku dikelilingi oleh cincin tulang rawan. Pada bagian dalam rongga terdapat epitel bersilia. Nah, silia-silia ini yang dapat berfungsi menyaring benda-benda asing yang masuk ke saluran pernafasan. Kemudian batang tenggorokan atau bronkus. Batang tenggorokan merupakan saluran penghubung antara rongga hidung, rongga mulut, dan paru-paru. Trakea bercabang menjadi dua bagian, yaitu bronkus kanan dan bronkus kiri. Organ yang terakhir ada paru-paru atau disebut juga dengan pulmo. Paru-paru terletak di rongga dada tepat di atas sekat diafragma. Paru-paru terdiri dari dua bagian, yaitu paru-paru kanan memiliki 3 lobus, sedangkan paru-paru kiri terdiri dari 2 lobus. Paru-paru dibungkus oleh 2 lapis laput paru-paru atau pleura. Di bagian paru-paru terdapat gelembung halus yang merupakan peruasan. Permukaan paru-paru yang disebut alveolus ini jumlahnya kurang lebih 300 juta buah. Nah, sekarang mari kita bahas kelainan atau penyakit yang terjadi pada sistem pernafasan manusia. Kelainan yang pertama ada tuberkulosis atau TBC. TBC ini merupakan penyakit spesifik yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Penyakit ini menyebabkan proses oksigen yang terganggu karena adanya bintik-bintik kecil pada dinding alveolus. Selanjutnya ada asma. Asma adalah gangguan pada rongga saluran pernafasan
yang diakibatkan oleh kontraksi otot polos pada trakea dan mengakibatkan penderita sulit bernafas. Nah, asma ini disebabkan oleh hipersensitivitas bronkiolus. Nah, itu dia teman-teman, kita telah menjelajahi organ-organ penting dalam sistem pernafasan manusia dan beberapa kelainan. Sistem ini sangat penting bagi kehidupan kita dan memungkinkan kita untuk bernafas dan memperoleh oksigen yang dibutuhkan oleh tubuh. Jadi, jaga kesehatan sistem pernafasanmu dengan menghirup udara segar dan menjaga pola hidup sehat. Terima kasih telah menonton video pembelajaran ini, semoga bermanfaat. Baik, terima kasih. Ini videonya Delvi sudah kita lihat sama-sama. Saya persilakan langsung kepada Felicia untuk berkomentar. Ya baik, komentar. Videonya sudah bagus, hanya saja beri sedikit animasi agar videonya tidak terlalu terkesan terlalu monoton dan juga tidak ada kesimpulan dan pendahuluannya, tapi ada pendahuluannya, tapi tidak ada kesimpulan. Terima kasih. Oke, itu tadi komentar dari Felicia. Silakan Delvi jika ada yang ingin direspon. Baik, terima kasih atas kritik dan juga sarannya. Kedepannya saya akan membuat video bisa lebih baik lagi. Terima kasih. Oke. Ya, kita langsung lanjut lagi ke presenter ke-15, Nurrahma. Apakah ada di Zoom meeting ini? Iya, ada Bu. Oke. Bisa dimulai. Silakan Nurrahma. Ya baik, ya baik. Di sini produk media saya yaitu yang berjudul Sistem Peredaran Darah. Slide selanjutnya. Adapun informasi produk media saya yang berjudul Sistem Peredaran Darah pada Manusia. Kemudian kelas dan semester dari kelas 7 sampai 11 SMA. Adapun deskripsi materi yaitu sistem peredaran darah manusia terdiri dari jantung, pembuluh darah, dan darah yang berfungsi mengalirkan oksigen, nutrisi, dan mengangkut limbah metabolik ke seluruh tubuh. Nah, jantung juga memompa darah ke arteri, darah mengalir melalui kapiler untuk pertukaran zat, lalu kembali ke jantung melalui vena. Nah, regulasi sistem peredaran darah diatur oleh sistem saraf otonom dan hormon, menjaga keseimbangan aliran darah sesuai kebutuhan tubuh. Nah, pemahaman yang baik tentang sistem ini penting untuk menjaga kesehatan dan kinerja tubuh secara optimal. Baik, slide selanjutnya. Adapun alasan pemilih materi ini, jadi sistem peredaran darah itu penting karena pemahaman yang baik tentang sistem ini membantu kita memahami kesehatan tubuh secara keseluruhan, keterkaitan biologis yang penting dan relevansi dengan kehidupan sehari-hari kita, serta sebagai dasar untuk studi lanjut dalam bidang kesehatan dan biologi. Dengan pemahaman yang mendalam tentang sistem peredaran darah, kita dapat menjaga kesehatan tubuh, mengaplikasikan pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari, dan mempersiapkan diri untuk studi lanjut terkait dengan sistem peredaran darah dan kesehatan kita. Jadi nama media saya itu video, jenis media audiovisual, alasan pengembangan produk. Alasan saya pengembangan produk media berupa presentasi. Multimedia ini untuk memvisualisasikan konsep kompleks dengan visual yang menarik, menyampaikan informasi secara menarik melalui
penggunaan audio dengan presentasi multimedia, siswa dapat memahami sistem peredaran darah dengan baik melalui visualisasi yang jelas. Slide selanjutnya. Kemudian ada proses pengembangan media, yaitu alat dan bahan yang digunakan. Ada alat, yaitu ada HP atau handphone, bahannya Canva dan CapCut. Selanjutnya, adapun tahapan pembuatan, yaitu membuat rancangan dan menentukan media. Kemudian mengedit template di aplikasi Canva menggunakan HP, dan kemudian mengedit video di aplikasi CapCut. Selanjutnya, durasi pembuatan saya ada 6 jam. Tantangan pembuatan saya yaitu pertama, saya merasa bingung pada saat memikirkan metode untuk mengedit videonya. Dan kedua, keterbatasan ide. Adapun informasi produk media, yaitu gambar atau visual merupakan elemen utama dalam media audiovisual. Gambar dapat berupa adegan film, animasi grafik, atau elemen visual lain yang memberikan informasi visual kepada audiens. Kedua, suara. Suara atau audio adalah elemen yang mendukung pengalaman media audiovisual. Suara dapat berupa dialog karakter, musik latar, efek suara, atau narasi yang menambahkan dimensi audio dalam produksi tersebut. Kemudian, skrip. Skrip adalah naskah yang berisi teks, narasi, dan instruksi untuk produk media audiovisual. Selanjutnya, teman-teman bisa lihat ini link video saya dan gambarnya. Nah, adapun kelebihan produk saya, video yang ditampilkan menurut saya cukup jelas dan gambarnya lumayan menginspirasi. Kemudian kekurangan produk saya terlalu banyak teksnya. Selanjutnya, mungkin itu saja pemaparan materi dari pemaparan produk media saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Nur Rahma dengan NIM A22122131. Di sini saya akan memberikan informasi mengenai sistem pengedaran darah. Baik, langsung saja. Sistem peredaran darah manusia terdiri dari berbagai organ yang mempunyai fungsi masing-masing, di mana fungsi utama sistem peredaran darah adalah mendistribusikan oksigen, nutrisi, dan hormon ke seluruh sel dan jaringan tubuh. Selanjutnya, jantung. Jantung merupakan salah satu organ vital dalam tubuh manusia yang berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Nah, jantung juga terletak di bagian kiri organ dada, tepatnya di bagian belakang sisi kiri tulang dada. Ukuran jantung organ dewasa kira-kira sebesar kepala tangan, di mana dalam jantung ini terdapat 4 ruang yang terbagi menjadi 2 bilik dan 2 serabi. Serabi dan bilik kiri jantung berisi darah bersih yang kaya oksigen, sedangkan bilik dan serabi kanan berisi darah kotor. Nah, 4 ruangan dalam jantung juga dilengkapi 4 kutub yang berfungsi untuk mencegah terjadinya aliran balik darah saat dipompa.
Kemudian pembuluh darah, di mana pembuluh darah adalah bagian dari sistem peredaran darah yang berfungsi untuk mengedarkan darah dari jantung ke berbagai organ yang jaringan tubuh maupun sebaliknya. Nah, ada dua jenis pembuluh darah di dalam tubuh, yaitu arteri, di mana pembuluh darah yang bertugas membawa darah kaya akan oksigen dari jantung menuju seluruh jaringan dan organ tubuh, kecuali pembuluh darah arteri pulmonalis. Dan kedua, vena, di mana pembuluh darah yang berfungsi untuk membawa darah dari seluruh tubuh atau dari paru-paru untuk kembali ke jantung. Kemudian selanjutnya darah. Darah adalah komponen terpenting dalam sistem peredaran darah manusia. Darah berperan sebagai pembawa nutrisi, oksigen, hormon, dan antibodi ke seluruh tubuh. Tak hanya itu, darah juga mengangkut zat beracun dan sisa metabolisme seperti karbon dioksida untuk dikeluarkan dari tubuh. Adapun darah manusia terdiri atas beberapa bagian, yaitu yang pertama plasma, kedua sel darah merah, ketiga sel darah putih, dan keempat keping darah. Baik, itu tadi video yang dibuat oleh Nur Rahma. Silakan Ismawati bisa berkomentar. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh saya. Jadi saya ingin mengomentari terkait video pembelajaran dari Saudari Rahmi. Menurut saya videonya itu sudah cukup baik, namun ada beberapa masukan. Yang pertama itu untuk tampilan videonya. Mungkin lebih baik ditambahkan lagi animasi agar videonya itu tidak terlihat monoton. Kemudian yang kedua, suara penjelasannya itu masih tersendak-sendak, mungkin ke depannya perlu diperlancar lagi. Kemudian yang terakhir itu kesimpulan di akhir videonya itu tidak ada. Mungkin video selanjutnya Saudari Rahmi bisa menambahkan kesimpulan. Mungkin itu saja yang bisa saya komentari. Saya serahkan kepada Ibu. Baik, terima kasih Ismawati sudah berkomentar. Silakan Nur Rahmah bisa direspon. Baik, terima kasih Isma. Terima kasih atas sarannya kepada saya. Yang diberikan kepada saya untuk kedepannya saya akan membuat lebih baik lagi. Terima kasih. Oke. Ya. Kita lanjut lagi ke presenter 16, Yorista. Silakan bisa di-share screen. Kemudian link videonya tolong dicek lagi sebelum dimasukkan ke chat ya. Karena tadi untuk videonya Yorista juga sama. Video tentang lack of Ron. Jadi ya mungkin mata kuliah sebelumnya copy paste itu jadinya nggak dilihat lagi ya videonya. Jadi tolong Yorista kalau mau dibantu untuk ditampilkan oleh saya boleh nanti link videonya yang benarnya ya dimasukkan di kolom chat. Oke, silakan Yorista ya bisa dimulai untuk menjelaskan informasi produknya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Materi yang saya ambil yaitu mengenai pemanfaatan limbah organik dan limbah anorganik dalam menjaga keseimbangan lingkungan. Dan selanjutnya, ya untuk judul materinya ada lingkungan hidup. Subjudulnya pemanfaatan limbah organik dan limbah anorganik dalam menjaga keseimbangan lingkungan hidup. Kemudian kelas dan semesternya materinya ini dapat dijangkau oleh semua tingkatan. Selanjutnya untuk deskripsi materi, pemanfaatan limbah organik dan anorganik menjadi pokok pembahasan yang krusial dalam menjaga keseimbangan lingkungan hidup. Limbah organik yang meliputi sisa makanan, sisa pertanian, dan limbah biologis lainnya merupakan sumber daya yang berpotensi besar untuk dimanfaatkan kembali dalam siklus alamiah. Di sisi lain,
penggunaan limbah organik seperti plastik, kaca, dan logam menimbulkan tantangan yang lebih kompleks dalam pengelolaannya. Namun, dengan inovasi teknologi dan kesadaran, limbah-limbah tersebut dapat diubah menjadi bahan baku dan produk yang baru, dan dapat dijadikan sumber energi alternatif melalui proses seperti daur ulang. Baik, slide selanjutnya. Alasan pemilihan materi ini karena seperti yang telah kita ketahui bahwa di Indonesia masih banyak limbah yang menumpuk dan tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, materi ini dipilih agar pemanfaatan limbah dapat dilakukan secara efisien dan dapat membuka peluang untuk mengubah limbah menjadi sumber daya yang bernilai agar tercipta lingkungan hidup yang bersih dan sehat. Dan selanjutnya, untuk nama media itu video, jenis media multimedia video, alasan pengembangan produk, penggunaan multimedia video dalam penjelasan mengenai pemanfaatan limbah menjadi sangat relevan karena video memiliki kekuatan untuk menyampaikan informasi secara visual dan audiovisual yang lebih mudah dipahami oleh audiens. Selain itu, multimedia video juga dapat memperkuat pesan yang disampaikan sehingga membuatnya terlihat lebih menarik dan menginspirasi audiens untuk terlibat dalam praktek pemanfaatan limbah yang berkelanjutan. Slide selanjutnya. Untuk proses pengembangan materi, alatnya itu ada laptop untuk membuat PPT produk media, kemudian HP untuk mencari bahan dan membuat video. Untuk bahannya ada Microsoft Word, Google, Canva, CapCut, dan yang terakhir TikTok. Untuk tahapannya yang pertama itu membuat perencanaan pembuatan, yang kedua mencari materi, yang ketiga mencari gambar, yang keempat mencari video yang relevan, yang kelima membuat video pembelajaran, kemudian yang terakhir membuat PPT-nya. Baik, slide selanjutnya. Untuk tantangan pembuatannya, yang pertama itu kurangnya ide dalam pembuatan video. Yang kedua, kurangnya keterampilan dalam mengedit video. Yang ketiga, video yang sedang dalam tahap pengeditan kadang nge-lag. Dan yang terakhir, sulit menyimpan video yang telah diedit karena keterbatasan dalam ruang penyimpanan. Selanjutnya, untuk informasi produk media, yang pertama deskripsi produk media. Video yang digunakan diambil dari aplikasi TikTok, sedangkan gambar ilustrasi yang digunakan dari Google. Karakter dan animasi untuk meningkatkan daya tarik visual. Baik, seperti yang dilihat, seperti ini tampilan dari produk medianya. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan produk. Untuk kelebihannya, tampilan video yang jelas dan membuat informasi mengenai bagaimana pemanfaatan limbah di Indonesia. Dan untuk kelemahannya, agar durasi video tidak terlalu panjang, penjelasan dalam video dibuat sangat cepat sehingga waktu bagi audiens untuk merenungkan dan memproses informasi itu menjadi kurang. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Maaf Ibu, bisa sharekan video saya? Oke. Untuk Yorista tadi ketika menjelaskan ternyata PowerPoint-nya tidak gerak ya. Jadi iya, jadi tadi menjelaskan tapi PowerPoint-nya mungkin tidak di slideshow sehingga mungkin nanti next bisa diperhatikan lagi ya. Saya tadi tidak lihat gerakan PPT-nya ya. Jadi hanya tampilan file PowerPoint ini tapi tidak ada pergerakan per slide-nya ya. Oke. Saya share screen.
bagaimana pemanfaatan limbah organik dan limbah anorganik dalam upaya menjaga keseimbangan lingkungan hidup. Baiklah, sebelum masuk ke inti pembahasan, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan limbah organik dan limbah anorganik. Kemudian, apa saja contoh-contohnya dalam kehidupan sehari-hari kita. Yuk, kita cari tahu. Limbah organik adalah jenis limbah yang berasal dari bahan-bahan yang semula hidup, yang secara alami mengalami dekomposisi oleh mikroorganisme. Contohnya adalah sisa makanan, sisa pertanian, dan kotoran hewan. Sedangkan limbah anorganik adalah jenis limbah yang terdiri dari bahan-bahan yang tidak berasal dari organisme hidup dan tidak mudah terurai oleh proses alami. Contohnya plastik, kaca, dan logam. Limbah organik bisa dimanfaatkan dengan cara seperti pembuatan produk makanan, pembuatan produk kreatif, pembuatan kompos, biogas, dan biodiesel. Pembuatan produk makanan dari bahan limbah organik melibatkan proses konversi bahan-bahan seperti sisa makanan untuk menjadi produk makanan yang bernilai tambah. Contohnya, penggunaan sisa buah-buahan untuk membuat jus, saus, atau camilan sehat seperti keripik buah. Pembuatan produk kreatif dari bahan limbah organik melibatkan transformasi bahan-bahan seperti kayu bekas dan serbuk kayu untuk menjadi barang-barang bernilai tambah dan estetis. Contohnya adalah penggunaan kayu bekas dari konstruksi atau industri mebel untuk membuat furnitur unik seperti meja, kursi, atau hiasan dinding. Pembuatan kompos dari bahan limbah organik melibatkan proses penguraian bahan-bahan organik seperti sisa-sisa makanan, daun, rumput, atau jerami menjadi pupuk organik yang kaya akan unsur hara. Proses ini melibatkan dekomposisi mikroorganisme seperti bakteri dan cacing tanah dalam kondisi yang terkontrol. Contohnya, sisa makanan dan daun-daunan yang dikumpulkan dari dapur dan halaman rumah dapat dicampurkan dan diatur dalam komposter untuk mengalami dekomposisi. Setelah beberapa minggu atau bulan, tergantung pada kondisi, bahan limbah tersebut akan berubah menjadi humus yang subur dan dapat digunakan sebagai pupuk organik. Pemanfaatan limbah organik menjadi biogas dan biodiesel melibatkan proses konversi bahan-bahan organik seperti limbah makanan, limbah pertanian, dan kotoran hewan menjadi bahan bakar yang dapat digunakan secara berkelanjutan. Contohnya, penggunaan kotoran hewan atau sisa tanaman sebagai bahan baku untuk memproduksi biogas melalui proses fermentasi anaerobik, atau penggunaan minyak nabati dari biji-bijian atau limbah lemak untuk menghasilkan biodiesel melalui proses transesterifikasi. Limbah anorganik bisa dimanfaatkan dengan cara seperti pembuatan limbah menjadi barang baru dan produk ramah lingkungan, seni daur ulang, serta inovasi teknologi dan produksi bahan kimia. Pembuatan limbah anorganik menjadi barang baru dan produk ramah lingkungan melibatkan proses daur ulang untuk mengubah limbah anorganik seperti kaca, logam, dan plastik menjadi produk baru dengan nilai tambah. Contohnya, limbah kaca dapat diproses kembali menjadi kaca daur ulang yang digunakan untuk membuat hiasan. Logam seperti aluminium dan baja dapat dilelehkan kembali untuk membuat kendaraan. Penggunaan limbah anorganik sebagai bahan dalam seni daur ulang melibatkan transformasi barang-barang bekas menjadi karya seni yang kreatif dan estetis. Contohnya, plastik bekas untuk membuat lukisan dengan nilai artistik yang tinggi. Pembuatan limbah anorganik menjadi inovasi teknologi dan produk bahan kimia melibatkan penggunaan proses rekayasa kimia dan teknologi untuk mengubah limbah anorganik seperti limbah elektronik dan limbah industri kimia untuk menjadi bahan baku baru atau produk kimia yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Sebagai contoh, limbah elektronik dapat diproses untuk mendaur emas, perak, dan tembaga. Contoh lain yaitu limbah industri seperti limbah asam sulfat dari industri kimia dapat diolah kembali menjadi asam sulfat yang digunakan kembali dalam produksi kimia. Baiklah, sampai di sini saja pembahasan kita. Untuk mengakhiri materi ini, dapat disimpulkan bahwa upaya untuk mengelola limbah secara efisien sangat penting untuk menjaga keseimbangan lingkungan. Dengan memanfaatkan limbah organik dan anorganik, kita dapat meminimalkan dampak negatif dari limbah terhadap lingkungan. Pentingnya kesadaran dari masyarakat, industri, dan pemerintah dalam mengatasi masalah. Dengan kerjasama yang kokoh, kita dapat menciptakan masa depan yang lebih bersih, sehat, dan berkelanjutan bagi generasi mendatang. Oke, itu tadi videonya Yorista. Silakan Nilu bisa berkomentar. Baik, untuk produk media yang sudah dibuat oleh Yorista sudah sangat baik, sudah dari penampilan gambarnya, animasi videonya, terus isi materinya sudah sangat terstruktur, serta di videonya tadi saya lihat ada kesimpulan. Menurut saya videonya sudah sangat baik. Saya sangat mengapresiasi dari Yorista yang sudah sangat lihai untuk menggunakan aplikasi editing dan AI.
Tapi sedikit saran, mungkin saran dari saya untuk Yorista, untuk pembuatan video, mungkin untuk pembuatan video-video selanjutnya itu dalam penyampaian materinya itu mungkin jangan terlalu cepat supaya bisa menyesuaikan. Gitu. Mungkin itu saja. Sekian. Ya. Baik, terima kasih Nilu atas komentarnya. Silakan Yurista jika ada yang ingin direspon. Baik, terima kasih atas dan sarannya. Mungkin kedepannya saya dapat membuat video dengan lebih baik lagi. Terima kasih. Oke, kita lanjut lagi ya untuk presenter ke-17, Adi. Silakan bisa di-share screen. Silakan bisa dimulai. Ya, baik. Jadi di sini untuk produk media saya yaitu sistem kekebalan. Slide selanjutnya. Nah, untuk informasi produk media, untuk judul materi, yaitu sistem kekebalan berupa leukosit, macam-macam sistem kekebalan, dan imunisasi. Untuk kelas dan semester, di sini kelas 8 SMP sampai 10 SMA. Untuk deskripsi materi, sistem kekebalan tubuh adalah sistem perlindungan yang ada dalam tubuh manusia, berfungsi untuk melindungi dari berbagai mikroorganisme jahat penyebab infeksi atau penyakit. Sistem kekebalan tubuh terbagi menjadi dua jenis utama, yaitu sistem kekebalan alami dan sistem kekebalan buatan. Sistem kekebalan alami adalah kekebalan tubuh yang diperoleh secara alami seperti dari ibu kepada bayi. Sedangkan di sisi lain, sistem kekebalan buatan adalah kekebalan tubuh yang muncul karena rangsangan dari luar seperti melalui vaksinisasi. Lalu untuk sistem kekebalan tubuh melibatkan berbagai komponen termasuk leukosit atau sel darah putih yang berperan penting dalam melawan infeksi dan penyakit. Slide selanjutnya. Lalu di sini alasan pemilihan materi. Nah, materi ini saya pilih dikarenakan mengingat bahwa mikroorganisme seperti virus dan bakteri yang tidak dapat dilihat dengan mata telanjang dapat masuk ke dalam tubuh kita, sehingga dapat menyebabkan gangguan dan penyakit. Sehingga kita perlu mengetahui pencegahannya seperti imunisasi dan vaksinisasi, dan juga mempelajari mengenai komponen yang bertugas menjaga imun tubuh kita, sehingga kita selalu menjaga kesehatan tubuh. Nah, untuk nama media di sini video, jenis media audiovisual, alasan pengembangan produk ini saya kembangkan karena media video dalam penyampaian materi sangat mudah dipahami dan dapat menarik perhatian peserta didik, meningkatkan pengetahuan dan imajinasi. Media ini juga memiliki beberapa kelebihan seperti fleksibilitas, yaitu video dapat disaksikan di mana saja dan kapan saja, sesuai dengan kebutuhan peserta didik, dan dalam video pembelajaran, materi ini dapat diulang sebanyak mungkin. Slide selanjutnya. Di sini ada proses pengembangan media. Nah, alat dan bahan yang saya gunakan berupa aplikasi Canva, lalu Capcut, ada Google, YouTube, dan TikTok. Dan di sini saya mengedit menggunakan HP. Slide selanjutnya. Slide selanjutnya di sini tahapan pembuatan. Yang pertama saya membuat rancangan media dengan menentukan judul, lalu mencari foto dan potongan video di Google, YouTube, dan TikTok, lalu lanjut mengedit video dan foto tadi di Canva. Setelah itu terakhir kita mengedit di Capcut untuk menambahkan audio, background, dan transisi. Slide selanjutnya. Nah, di sini untuk durasi pembuatan video 2 hari, tantangan pembuatan. Yang pertama cukup susah ya membuat dan mengedit video hanya menggunakan HP. Lalu yang kedua belum memiliki keterampilan dalam mengedit video. Yang terakhir, HP tidak mendukung dalam pembuatan video karena penyimpanan atau memori full. Untuk informasi produk media, yang pertama video diambil dari TikTok dan YouTube. Kedua, dalam video terdapat transisi sehingga video tidak terlihat kaku.
Yang ketiga, dalam video terdapat video ilustrasi sehingga mengenai sistem kekebalan. Slide selanjutnya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat tampilan produk media. Untuk kelebihan produk, saya rasa dalam produk ditampilkan video ilustrasi sehingga mudah dipakai. Ini kita nanti tuh. Lalu yang untuk kelemahan produk, dalam video materi yang disampaikan terlalu singkat. Mungkin itu yang dapat saya presentasikan, saya kembalikan ke Ibu. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai sistem kekebalan pada manusia. Baik, pertama di sini saya akan membahas mengenai leukosit. Leukosit merupakan nama lain untuk sel darah putih. Leukosit berfungsi mempertahankan tubuh dari serangan penyakit dengan cara memakan penyakit tersebut. Itulah sebabnya leukosit disebut juga fagosit. Berdasarkan ada tidaknya granula dalam plasma, leukosit dibagi menjadi dua. Yang pertama, leukosit bergranula terdiri dari neutrofil, eosinofil, basonofil, dan yang kedua leukosofit tidak bergranula terdiri dari limfofit dan monosofit. Selanjutnya yaitu macam-macam sistem kekebalan, terdiri dari dua. Yang pertama, sistem kekebalan alami, yaitu jika tubuh terserang suatu penyakit, misalnya virus, tubuh akan membentuk antibodi untuk melawan virus tersebut. Yang kedua, sistem kekebalan buatan, yaitu kekebalan yang dapat membuat antibodi penghancur antigen dan lainnya melalui pemberian vaksin. Yang terakhir yaitu imunisasi. Imunisasi juga dikenal sebagai vaksinasi, adalah proses pemberian vaksin untuk melindungi tubuh terhadap penyakit tertentu. Vaksin dibuat dari kuman yang dilemahkan atau dibunuh untuk merangsang sistem kekebalan tubuh. Tujuan imunisasi adalah untuk mencapai kekebalan pada individu dan secara kolektif memberantas penyakit dari suatu populasi. Ini itu yang dapat saya sampaikan mengenai sistem kekebalan pada manusia. Dapat saya simpulkan bahwa sistem kekebalan itu sistem yang berperan dalam mengenali, menyerang, dan membunuh zat asing yang dapat membahayakan kesehatan, serta membangun antibodi untuk melindungi tubuh dari patogen, sehingga manusia harus dapat membentuk sistem imunnya baik secara alami maupun buatan. Dan terakhir yaitu imunisasi, berupa cara yang dapat kita lakukan untuk memperkuat antibodi dan imunisasi tubuh kita dalam sistem kekebalan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi video yang sudah dibuat oleh Adi Fahri. Silakan untuk Umiyatul Rahmah bisa berkomentar. Ya, menurut saya itu videonya itu sudah sangat bagus juga menarik. Animasi yang digunakannya itu juga cukup membantu untuk menjelaskan isi materi tersebut. Cuman menurut saya itu kekurangannya itu pendahuluan dari materi itu tidak ada, jadi langsung ke inti dari materinya. Terus penjelasan setiap materinya itu juga menurut saya itu terlalu singkat. Jadi kita yang melihat video itu cuman paham sebatas yang dijelaskan dari materi tersebut. Dengan pengucapan dalam menjelaskan materinya itu juga saya rasa terlalu cepat. Mungkin itu saja Ibu. Terima kasih. Oke, terima kasih Umiyatul Rahmah sudah berkomentar. Silakan Adi Fahri jika ada yang ingin dikomentari lagi. Ya, baik, terima kasih untuk saran dan kritikannya. Sangat-sangat saya terima. Sehingga kritik dan saran tadi saya bisa jadikan sebagai acuan dan bahan evaluasi untuk membuat tugas video pembelajaran yang lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita langsung beralih ke presenter 18. Ada Nilam di sini. Ya. Hadir Ibu. Ya, silakan Nilam bisa dimulai.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan produk media saya yang berjudul Dampak Kerusakan Hutan Terhadap Lingkungan Hidup. Yang slide selanjutnya. Adapun informasi produk media, yang pertama ada judul materinya lingkungan hidup, yaitu dampak kerusakan hutan terhadap lingkungan hidup. Kelas dan semester 7 SMP sampai 11 SMA. Adapun deskripsi materi dalam penjelasan pasal 50 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan menyebutkan bahwa kerusakan hutan adalah terjadinya perubahan fisik, sifat fisik atau hayati yang menyebabkan hutan tersebut terganggu atau tidak dapat berperan sesuai dengan fungsinya. Kerusakan hutan terutama berupa pembakaran liar, penebangan tanpa izin, dan perkebunan tanpa izin telah menimbulkan kerugian negara. Kerugian negara, kerusakan kehidupan sosial budaya dan lingkungan hidup, serta meningkatkan pemanasan global yang telah menjadi isu nasional, regional, dan internasional. Slide selanjutnya. Adapun alasan pemilihan materi, alasan materi ini dipilih dikarenakan kerusakan hutan terutama berupa pembakaran liar, penebangan tanpa izin, dan perkebunan tanpa izin ini telah menimbulkan kerugian negara, kerusakan kehidupan sosial budaya dan lingkungan hidup, serta meningkatkan pemanasan global yang telah menjadi isu nasional, regional, dan internasional. Ini masih dan juga dikarenakan masih rendahnya kesadaran manusia akan arti penting hutan di dalam penempatan dan pengelolaan hutan. Dalam hal ini saya melihat dari sudut pandang lingkungan yang harus menjadi perhatian penting dan dampak apa yang akan ditimbulkan kerusakan hutan terhadap lingkungan kita. Nama media video, jenis media audiovisual. Adapun alasan pengembangan produk, mengapa produk media ini saya kembangkan? Karena media video merupakan media yang dapat mudah dipahami dengan melihat dan mendengarkan, terutama dalam mata pelajaran biologi yang dimana materinya harus disertakan dengan gambar, karena akan sangat susah memahaminya jika hanya berhayal atau karena materi biologi cukup sulit jika hanya dipaparkan saja. Slide selanjutnya. Alasan pengembangan media, adapun alat dan bahan yang saya butuhkan dalam pembuatan media ini, yang pertama alatnya ada handphone sama laptop. Bahannya ada Canva, CapCut, Pinterest, Microsoft Word, dan TikTok. Slide selanjutnya. Tahap pembuatan yang pertama menyusun materi di Microsoft Word, yang kedua membuat video di Canva dan CapCut, yang terakhir mencari ilustrasi gambar dan video di Pinterest dan TikTok. Slide selanjutnya. Durasi pembuatannya ini 3 hari. Tantangan pembuatannya ini, yang pertama ada keterbatasan ide. Dalam pembuatan video cukup sulit untuk menentukan bagaimana temanya, kurangnya pengetahuan dalam mengedit video, dan juga kurangnya ilustrasi gambar. Yang kedua, HP yang cepat panas dalam pengeditan video. Adapun deskripsi produk media, teks, video, dan foto diambil dari TikTok dan Pinterest. Ilustrasi gambar untuk menambah kesan menarik pada video. Selanjutnya, tampilan produk medianya macam yang di PPT. Adapun kelebihan produk, video serta ilustrasi yang ditampilkan sesuai dengan materi yang diambil dan informasinya relevan. Kekurangan produk itu kurangnya transisi untuk membuat kesan realistis dan tidak kaku. Baik, mungkin itu saja presentasi dari saya. Saya kembalikan ke Ibu. Ya, Nilam, untuk videonya bagaimana? Apakah mau ditampilkan sendiri?
Ibu yang Soalnya di sini link video di kolom chat tidak ada punya Nilam. Oke, maaf ada Ibu. ya. Ibu. Sebentar. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nilam dengan NIM A221222129. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dampak kerusakan hutan terhadap lingkungan. Pernah nggak sih kamu berpikir kenapa di Indonesia sering terjadi bencana banjir, tanah longsor dan puting beliung? Kenapa kondisi musim hujan dan kemarau nggak lagi stabil? Apa sih yang menyebabkan perubahan iklim? Fenomena TSB merupakan dampak kerusakan hutan yang terus terjadi. Hutan merupakan ekosistem kompleks yang berpengaruh pada hampir setiap spesies yang hidup di muka bumi. Bukan hanya hewan dan tumbuhan, tapi juga ratusan juta orang di seluruh dunia mengandalkan sumber daya hutan untuk bertahan hidup. Apa sih penyebab terjadinya kerusakan hutan? Penyebab terbesar kerusakan hutan adalah deforestasi atau penebangan hutan. Alasan utama deforestasi hutan adalah pembukaan lahan untuk area industri, terutama industri kayu. Metode yang umum digunakan dalam deforestasi yaitu dengan membakar hutan atau menebang pohon secara liar. Praktek tersebut mengakibatkan tanah menjadi tandus dan sulit menahan cadangan air, lalu menimbulkan berbagai macam bencana alam seperti banjir dan tanah longsor. Faktor lainnya adalah alih fungsi hutan menjadi lahan perkebunan, pertanian atau pemukiman bagi warga akibat jumlah populasi penduduk yang terus meningkat. Aspek lain yang mempengaruhi kerusakan hutan antara lain. Pertama, pencemaran lingkungan, baik dari limbah industri maupun limbah domestik. Pencemaran lingkungan bisa mengganggu keseimbangan ekosistem hutan dan mengancam kehidupan berbagai makhluk hidup yang bergantung pada hutan. Kedua, kebakaran hutan. Kebanyakan kebakaran hutan terjadi karena kesengajaan manusia. Pihak yang tak bertanggung jawab sengaja membakar hutan untuk dijadikan perkebunan, pemukiman, peternakan, dan lainnya. Berikut beberapa dampak kerusakan hutan bagi kehidupan manusia. Pertama, perubahan iklim dan pemanasan global. 2. Kepunahan berbagai spesies hewan dan tumbuhan. 3. Menyebabkan banjir, erosi tanah dan longsor. 4. Mempengaruhi kegiatan perekonomian masyarakat. Thank you. Sudah menonton video saya. Diharapkan kritik dan sarannya. Baik, itu tadi video yang sudah dibuat oleh Nilam. Silakan Nani bisa berkomentar. Baik, diucapkan terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan memberikan sedikit komentar terkait pada rancangan produk media pembelajarannya Nilam. Yang pertama itu untuk materi yang dipilih sangat menarik karena menyangkut tentang biologi. Pada videonya juga sudah cukup bagus, hanya saja boleh ditambahkan lagi gambar atau animasi supaya lebih menarik. Karena pada videonya tadi, gambarnya itu masih kurang untuk mendukung penjelasan materinya. Mungkin video atau gambarnya bisa dibuat lebih bervariasi lagi. Kemudian pada penjelasannya juga terlalu cepat. Kedepannya mungkin bisa lebih disesuaikan lagi antara teks dengan audionya. Tidak cepat, tidak juga terlalu lambat. Dan yang terakhir, pada penutup tidak dicantumkannya kesimpulan. Mungkin kedepannya juga boleh ditambahkan kesimpulannya di akhir video.
Mungkin itu saja komentar yang dapat saya berikan. Saya kembalikan kepada Ibu. Oke, terima kasih Nani sudah berkomentar. Silakan Nilam, apakah ada yang ingin direspon? Baik, terima kasih sebelumnya kepada Nani atas kritik dan sarannya. Kedepannya mungkin saya akan bisa membuat video lebih baik lagi. Mungkin itu saja Ibu, terima kasih. Oke, sepertinya sudah tampil semua untuk pertemuan ke-15 ini. Ada 6 presenter yang sudah tampil ya. Jadi nanti kita lanjutkan lagi, ada 6 mahasiswa yang belum tampil ya di pertemuan ke-16 minggu depan ya. Sekaligus pertemuan terakhir. Saya mau memberikan tambahan ya, terkait apa yang sudah ditampilkan produknya ya. Ya, sudah saya absen untuk hari ini, semuanya sudah hadir. Kita sepertinya saya tidak bisa review semua ya per video, mungkin hanya secara umum saja yang mungkin jadi hal menarik ya, entah itu bisa jadi kekurangan ataupun kelebihan ya. Untuk video 6 video tadi itu sebagian besar memang sudah bagus videonya ya. Hanya saja memang ada beberapa video, ada 2 mungkin ya, saya bisa lihat di sini mungkin punyanya Nur Hikmah ya. Videonya itu kita lihat di sini ada tulisan, ada gambar, tapi gambarnya tidak ini ya, tidak, gambarnya hanya sebagai hiasan gitu ya. Jadi kayak misalnya begini ya. Ini gambar hewan yang dijelaskan hewan vivipar, tetapi gambarnya di sini mungkin kurang sesuai. Kemudian mungkin memang hanya jadi sebagai hiasan, bukan sebagai objek yang mau diamati, gitu ya. Jadi nanti bisa disesuaikan kembali ketika kita itu pengen menaruh gambar, gitu ya, meletakkan gambar. Kalau saran saya secara umum untuk gambar, untuk video yang dibikin, kalau mau bikin lagi lebih baik, kita itu bisa sebenarnya tadi ya ada 3 bagian video itu kan, ada bagian pendahuluan, isi dan penutup. Nah, kalau bagian pendahuluan kita boleh aja misalnya memberikan gambar-gambar hiasan mungkin ya yang di pinggir-pinggir ini gitu ya. Misalnya seperti ini ada komponen-komponen yang di pinggir-pinggir ini sebagai gambar hiasan untuk bagian pendahuluan ataupun mungkin penutup gitu ya. Tapi ketika kita itu fokus ke bagian inti atau sudah masuk ke bagian inti, boleh sebenarnya kita fokusnya ke gambar yang memang untuk sebagai objeknya gitu. Jadi kalau misalnya di sini yang dijelaskan itu adalah hewan vivipar misalnya, maka gambar yang ada di sini harusnya adalah gambar representasi objek nyatanya untuk vivipar itu seperti apa. Sehingga nanti untuk gambar-gambar hiasan, bolehnya kalau taste saya gitu ya, atau opini saya secara subjektif ini mungkin tidak perlu saja ada gambar hiasan, karena nanti biar audiens itu atau yang menonton itu lebih fokusnya ke gambar yang memang itu yang mau di apa ya, didukung gitu ya, atau yang jadi objeknya gitu. Jadi mungkin bisa kanvasnya atau apa ya, backgroundnya itu bisa polos saja gitu ya, atau mungkin gradasi warna seperti ini, tetapi gambar-gambar yang hiasan ini mungkin dihilangkan. Jadi yang muncul di bagian slide untuk isi itu penjelasan, kemudian gambar yang mendukung penjelasan tersebut gitu ya. Nah, selanjutnya untuk bagian ada juga yang di sini videonya ada yang lengkap.
bagian pendahuluan, isi, dan penutup, yaitu videonya Delphi dan Yorista sebenarnya. Saya lihat itu ada bagian pendahuluan, isi, dan penutup. Mungkin ada, mungkin saya lupa punyanya siapa ya, Yorista kan? Atau Delphi itu di bagian sini ya. Sebenarnya punyanya Delphi itu sudah ada bagian penutupnya, tetapi dia hanya menjelaskan aja, maksudnya dinarasikan aja, dinarasikan atau ada audionya saja gitu penjelasan kesimpulannya, tapi gambarnya tidak ada gitu. Jadi mungkin yang berkomentar tadi menganggap seolah-olah penutupnya nggak ada gitu ya. Tapi kalau kita simak baik-baik sebenarnya ada penutupnya gitu ya. Cuman memang bagian slide-nya ini hanya ini aja gitu. Harusnya ada mungkin kayak poin-poin penjelasannya. Oke. Lalu yang mau saya sorotin juga, coba kita lihat punyanya apa yang ini ya. Ini punyanya Nilam ya. Jadi mungkin ada juga di video lain juga ya. Yang mau saya sorotin itu adalah di bagian sini sih ya. Coba adik-adik lihat. Sebenarnya untuk lebih bagus sekali videonya itu kan kita juga harus memilih misalnya backgroundnya itu ukurannya itu harus sesuai dengan ininya apa namanya ukuran videonya ini gitu ya. Kalau dia misalnya landscape begini, maka mungkin untuk pemilihan background itu bisa aja sampai full gitu ya. Kalau ini kan contohnya misalnya punyanya Nilam tadi hanya segini aja gitu ya. Jadi yang sisa pinggir ini, yang hitam ini itu tidak ke cover di backgroundnya gitu. Jadi kalau misalnya untuk memilih background, memang sesuaikan juga dengan ukuran videonya gitu ya. Jadi bisa di bagian pinggir ini bisa terisi, sama juga dengan background yang ini warnanya gitu. Jadi ukurannya bisa, jangan, kalau ini kan agak kekecilan jadinya ya. Ada juga ditemukan di video temannya yang lain itu ya. Boleh nanti bisa yang merasa gitu ya. Saya tidak hafal ininya per slide-nya. Kemudian bagian ini sih memang terulang kembali di video-video ini. Ini punyanya siapa ya duluan? Nur Hikmah ya. Punyanya Nur Hikmah mungkin karena memang dia tampil pertama, jadi saya hafal ininya ya, catatannya. Ketika misalnya menjelaskan itu kan ada suara narator, suaranya Nur Hikmah, kemudian ada juga background musiknya itu ya. Mungkin di video-video sebelum-sebelumnya juga terjadi juga seperti ini, di mana volume background itu jadi kayak kejar-kejaran dengan volume suaranya narator gitu. Jadi kan harusnya bisanya mungkin background-nya itu dikecilkan volumenya ya, suaranya, sehingga nanti suara naratornya bisa lebih menonjol ya. Itu juga terjadi di sini ya, ada yang seolah kayak balapan gitu. Kita mendengarnya jadinya sama besarnya antara background musik dan suara narator. Ada juga mungkin di video teman-teman di sini yang memang masih ada, belum ada yang namanya pendahuluan dan penutup, jadi langsung isi. Untuk ini saya lihat lagi ya catatan saya. Oh iya, suaranya Nilam ya atau siapa tadi ya? Nilam atau siapa ini yang atau Yorista ya? Pokoknya boleh deh yang merasa gitu ya. Sebenarnya misalnya videonya bagus gitu ya, tapi yang jadi catatan itu di suara naratornya gitu. Jadi suara narator sebenarnya
selain harus jelas, kemudian suaranya juga volumenya harus besar, tapi juga semangat gitu. Ya, karena tadi di video-video ini ada yang memang menjelaskannya itu mungkin jelas, suaranya kedengeran, tapi kesan kita mendengarnya itu lesu gitu. Jadi bisa sebenarnya suara naratornya itu juga harusnya bersemangat gitu, atau bisa bikin kita excited untuk mendengar ya. Nah, berarti memang ketika kita itu mau bikin video, itu memang kalau sesuai dengan pengalaman saya juga beberapa pernah bikin video itu persiapannya yang lebih banyak gitu. Jadi kita itu sebelum kita take, kita record suara kita untuk video benerannya, kita memang harus warming up dulu suara kita. Kemudian kita juga mungkin bisa harus berkali-kali latihan gitu ya untuk melafalkan kayak kata-katanya dengan jelas, kemudian apakah intonasinya tidak aneh gitu ya ketika didengarkan lagi, maka memang persiapannya butuh sebenarnya. Jadi bukan hanya untuk persiapan kayak gambar-gambarnya atau misalnya background-nya atau slide-slide-nya, animasinya, tapi juga suaranya kita sendiri karena video itu kan audio visual, jadi bukan hanya visualnya saja yang bagus, tetapi audionya juga harusnya sih bisa bagus juga gitu ya. Jadi itu catatan saya untuk suara atau apa namanya karakteristik narator yang bagus sebenarnya untuk bikin video. Lanjut lagi. Punyanya Adi ya. Kalau punyanya Adi, memang tadi ya sesuai dengan komentatornya Umiatul itu memang kekurangannya misalnya sangat sangat singkat ya, videonya hanya 2 menitan saja. Tetapi preferensi saya untuk video yang bagus apa kayak apa ya proporsinya tuh estetik gitu ya. Kalau anak zaman sekarang itu lebih suka yang estetik-estetik, ini mungkin bisa jadi ini ya acuan ya. Jadi proporsinya bagus ya. Kemudian ini yang saya maksud misalnya kayak backgroundnya itu untuk bagian isi bisa aja kayak gini gitu, polos gini ya, atau tidak begitu rame sehingga nanti yang ditonjolkan adalah videonya atau gambarnya atau tulisannya kayak gini ya. Kemudian selain estetik si tampilannya, saya juga sebenarnya suka atau preferensi saya kalau untuk background musik itu lebih yang dipilih oleh Adi ini ya. Jadi kalau kita dengar itu Vaksinasi. ya, jadi kedengarannya itu kayak kalau di video di YouTube itu mungkin lo-fi ya, lo-fi music jazz gitu ya. Jadi saya lebih suka memang background itu yang sangat minimalis, tapi memang ada kedengaran suara di belakang gitu ya. Jadi tidak sama sekali hanya suara narator, tapi minimalis gitu ya. Nah, kalau yang kita temukan di video-video adik-adik di sini mungkin sebagian besar bukan hanya di pertemuan hari ini, tapi di pertemuan-pertemuan sebelumnya itu memang background-nya rame gitu ya, cenderung rame, kemudian bisa aja ada volumenya lebih keras, volume background musiknya dibandingkan narator gitu. Jadi untuk next memang kalau menurut saya agar kita itu lebih suka nontonnya berulang kali tadi ya, karena video itu kan dia apalagi tersedia di YouTube ini kita bisa nonton berkali-kali, maka untuk tidak bosan atau untuk juga tidak overwhelming ya indera pendengaran kita, maka bagusnya memang memilih background musik yang minimalis seperti tadi gitu ya. Itu sih untuk preferensi saya ya, memilih background. Sepertinya itu untuk catatannya. Kemudian karena memang ini sudah selesai videonya ya, sudah jadi, maka memang tidak ada perbaikan dan saya juga tidak meminta kalian untuk memperbaiki videonya karena memang sudah langsung saya nilai. Tetapi jika kalian misalnya tertarik untuk bikin video sebagai apa namanya sebagai produk entah mungkin skripsi dan lain-lain sebagainya, saran saya sebelum videonya itu diekspor atau sebelum videonya itu di save gitu ya, kita memang harus terus-menerus mereview dari awal gitu.
Jadi ketika misalnya dari 5 menit gitu ya, videonya kan pasti ada banyak sekali unsur-unsur ininya ya, unsur-unsur kayak entah gambarnya, apalah segala macam kalau yang di CapCut itu ya. Nah, ketika misalnya adik-adik itu ngedit di bagian menit keberapa, maka jangan langsung lanjut lagi gitu loh. Jadi misalnya yang diedit itu menit kedua atau menit ketiga, terus nanti langsung lanjut setelah diedit langsung lanjut lagi lihat 3 sampai 5. Padahal harusnya sih kalau menurut saya biar lebih bagus videonya nanti kualitasnya dan tidak mengulang lagi, maka kita mulai lagi ulang lagi dari awal sebenarnya gitu. Walaupun kita ngeditnya misalnya di menit kedua atau ketiga gitu. Jadi jangan langsung dilanjut sampai selesai, eh, tapi kita mulai lagi, kita lihat lagi gitu, kita review lagi dari awal lagi. Apakah yang tadi kita edit misalnya di pertengahan menit tadi itu sudah sesuai proporsinya di awal dan di akhir gitu. Apalagi kalau misalnya em, kita itu misalnya untuk suara gitu ya, suara narator itu kan ketika proses kita mau record suara kita itu mungkin di tag-nya berkali-kali gitu ya, atau tidak dalam satu file gitu. Jadi misalnya di bagian pendahuluan file satu, bagian inti itu mungkin beberapa file gitu ya. Terus bagian belakang juga misalnya file lain lagi. Nah, terus ketika kita masukkan ke dalam aplikasi editingnya, misalnya CapCut ya, itu kan bisa aja kita insert atau kita masukkan ke bagian-bagian yang tadi pendahuluan, inti, penutup, tapi kan filenya beda-beda nih. Yang bisa jadi masalah nanti adalah kalau langsung diekspor tapi tidak ditinjau kembali atau direview kembali, bisa aja eh, konsistensi volume suara naratornya itu tidak apa tidak sesuai gitu atau tidak pas gitu. Misalnya di bagian pendahuluan, karena di bagian pendahuluan itu kan biasanya penjelasannya hanya sedikit saja ya. Jadi mungkin kita tenaga kita untuk ngomong itu eh, apa namanya masih bagus gitu ya. Artinya suaranya kita tuh eh, masih masih bagus, tenaga tenaga untuk bicaranya juga masih bagus. Jadinya mungkin volume suaranya juga bisa lebih kedengeran gitu ya, lebih keras gitu ya. Tapi ketika di file-file lain di bagian inti itu kan bisa aja adik-adik mungkin ya eh, pengalamannya di tag berkali-kali dan bisa aja volume suaranya itu lebih rendah gitu ya karena di tag berkali-kali itu. Nah, ketika kita mereview, gunanya adalah untuk menyamakan volume suara itu sebenarnya gitu. Jadi bagian ketika kita nonton lagi bagian pendahuluan, inti, penutup, jadinya nanti suaranya itu volumenya sama gitu. Atau walaupun nggak sama ya tetap terdengarnya itu tetap eh, ter- terdengar itu tetap sama sih sebenarnya, walaupun mungkin agak beda sedikit atau ada yang rendah atau tinggi sedikit gitu ya. Itu sih, jadi suara narator memang sangat mempengaruhi juga ketika kita itu menonton video, karena selain tadi visual, audionya juga harus bisa nyaman ya di telinga kita. Jadi itu catatannya juga ya untuk suara. What else? Something missing kah di sini? Bentar. Itu. Kayaknya sih itu ya so far, karena catatan saya juga tidak begitu sistematis. Em, Sepertinya itu saja untuk catatan hari ini ya. Semoga bisa diambil sebagai bahan perbaikan. Sebenarnya ketika kita itu sering bikin video, maka semakin perfect sebenarnya atau semakin banyak gitu ya catatan-catatan mengenai video-video yang mungkin kita tonton gitu ya, videonya orang. Sama seperti saya juga adik-adik. Jadi mungkin kesannya lebih cerewet atau lebih ribet, lebih bawel catatan saya, karena memang saya mungkin ya bisa dibilang banyak bikin video dan banyak yang saya notice gitu ya, catatan-catatan yang mungkin tadi tidak ternotis oleh komentator. Ya, jadi itu yang bisa saya tambahkan untuk 6 video kali ini ya.
Oke, ya mungkin itu saja untuk catatan dari saya. Kita ketemu lagi ya untuk 6 presenter yang sisanya belum tampil ya di pertemuan ke-16 ya di tanggal 4 Juni. Jadi yang harusnya tanggal 4 Juni itu biasanya memang minggu UAS, tapi kita selesaikan eh, ini ya presentasi produknya karena memang tidak ada UAS di mata kuliah ini, sehingga kalau sudah selesai memang untuk semua mahasiswa yang tampil berarti otomatis sebenarnya nilai UAS-nya sudah ada juga gitu ya. Nah, jadi saya harapkan kehadirannya adik-adik semuanya untuk minggu depan walaupun sudah tampil dan juga sudah mungkin sudah ada juga yang mahasiswa yang lengkap berkomentar gitu ya. Jadi tampil sudah, komentar sudah, tapi saya minta tolong bisa tetap hadir di pertemuan terakhir di minggu ke-16 ya di tanggal 4 Juni itu untuk kehadiran gitu ya. Oke, mungkin itu untuk hari ini. Terima kasih banyak sudah bergabung. Semoga yang sudah tampil dan juga mungkin yang sudah berkomentar bisa dapat input juga hari ini walaupun tadi ya sudah selesai dinilai gitu ya. Ya, saya akhiri untuk pertemuan kali ini. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi